Hai gengs, balik lagi di Fit Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Setelah sekian lama Mimin gak bikin konten, kali ini Mimin akan bahas sosok yang berbeda. Kalau selama ini kita cuma bahas Mega, dan Mega Chan, sekarang kita bakal bahas sosok muda yang sedang jadi sorotan di dunia voli Indonesia dan juga Australia. Sosok atlet yang bukan cuma berbakat, tapi juga sedang bersinar di Liga Super di sana. Ya, inilah kisah perjalanan hidup Anjani Zahra atau yang kadang disebut juga Zahra Anjani. Siapa sebenarnya dia? Gimana perjalanannya dari Australia, Yogyakarta Falcons di Indonesia, hingga kembali dipanggil ke Australia lagi di liga utamanya. Mari kita mulai. Sebelum kita lebih jauh, mending kita kenalan dulu sama si Zahra ini siapa sih? Jadi Anjani Zahra lahir pada 9 April tahun 2003. Artinya di tahun 2005 ini dia baru berusia sekitar 21 tahun. Usia yang masih sangat muda untuk seorang atlet profesional. Tingginya sekitar 177 cm dan berposisi sebagai middle blocker. Yang menarik, banyak media di Indonesia justru terlalu fokus dengan latar belakang si Zahra ini. Padahal skillnya juga patut dijadikan headline loh. Sebenarnya nggak bisa nyalain juga karena emang latar belakang si Zahra ini cukup OP dan bukan berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Ayahnya bernama Leo Rustandi dan ibunya adalah Pakita Wijaya, seorang aktris senior Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi dan aktris pada era 80-an hingga 2000-an. Yang mana Mimin gak tahu karena emang waktu itu Mimin masih bocil. Bahkan sang nenek Martina Wijaya dulu pernah aktif sebagai petenis nasional sekaligus ketua umum PB PLT. Gak cuma itu, Anjani juga merupakan cucu dari pengusaha besar Johnny Wijaya. Beliau adalah kolong merat bro. Jadi darah seni, bisnis, dan olahraga jelas mengalir kuat di dalam dirinya. Dengan latar belakang keluarga seperti ini ya, banyak yang mengira bahwa Zahra akan mengikuti jejak ibunya di dunia hiburan ataupun jejak kakeknya di dunia bisnis dan juga pengusaha ya. Tapi ternyata pilihannya justru jatuh ke lapangan voli, dunia yang menuntut untuk disiplin, kerja keras, dan kekuatan fisik. Gak mudah lah. Sejak remaja, Anjani Zahra sudah menunjukkan ketertarikan besar kepada bola voli. Dia berlatih di klub lokal di Jakarta, bahkan sempat tergabung dalam tim Maluku Jakarta juga. Tapi kehidupannya berubah ya ketika dia pindah ke Australia untuk melanjutkan pendidikan. Di negeri kanguru itu semangat olahraganya justru semakin besar. Mungkin karena di Aussie secara fasilitas dan atletnya oke kali ya, sehingga memicu gairah sport di dalam diri Anjani Zahra. Zahra sendiri tergabung dalam klub NSW Phoenix U23 waktu itu, sebuah tim voli profesional di bawah kategori U23 di Australia. Dari sinilah kemampuan dan mental bertandingnya itu benar-benar terasa gengs. Di Australia, Anjani Zahra nggak cuma ikut latihan biasa. Dia tampil di Australian Junior Volleyball Championship tahun 2023 dan juga sempat turun di kompetisi AVSL atau Australian Volleyball Super League. Bayangin aja ya, masih muda tapi udah bisa bersaing di liga luar negeri, specifically Australia. Buat seorang atlet muda, pengalaman ini jadi bekal yang sangat luar biasa. Bukan cuma dari sisi teknik, tapi juga dari cara berpikir, mental dan profesionalisme juga ikut terdongkrak. Nah, hingga akhirnya pada akhir tahun 2004-an jadi momen penting buat Anjani Zahra. Dia memutuskan untuk kembali ke Indonesia sementara nih dan resmi bergabung dengan tim Yogyakarta Falcons, salah satu tim peserta Proliga 2025, kompetisi voli paling bergengsi di tanah air. Posisinya sebagai middle blocker membuatnya jadi bagian vital di tim ini. Posisi ini butuh kecepatan ya, refleks dan kemampuan membaca arah bola yang sangat bagus. Dengan tinggi sekitar 175 hingga 178 cm-an ya, Anjani punya modal fisik ideal untuk posisi itu. Walaupun pasti banyak dari kalian yang mengira dengan tinggi segitu akan cukup sulit lah untuk menjadi seorang middle blocker. Tapi Anjani Zahra untungnya memiliki skill yang dibutuhkan sebagai seorang pemain voli yang ideal. Perjalanan di Proliga 2025 nggak sepenuhnya mulus. Dalam salah satu pertandingan di Palembang waktu itu, Anjani mengalami cedera lutut dan harus menepi dari lapangan voli. Cedera memang jadi hal yang menakutkan ya buat setiap atlet, tapi ya dari sanalah karakter dan tekad seorang juara diuji. Jadi Zahra nggak hanya pintar mencari celah ketika lawan melakukan serangan di atas net, tapi dia juga seorang MB yang cerdik dalam serangan-serangan cepat. Walaupun menurut kesaksiannya ya, perbedaan voli Indonesia dan Aussie cukup signifikan. Dia menilai kalau Proliga tuh lebih ketat, nggak sesantai di Australia.
Bahkan pas di Yogyakarta Falcons, doi sering banget dapat hukuman dari hal-hal yang sebenarnya di Australia nggak dapat gitu ya. Berarti ya secara kualitas liga kita tahu sama-sama mana yang lebih bagus. Nah, sebagai middle blocker, Anjani Zahra dikenal punya refleks cepat dan keberanian tinggi saat menahan spike lawan, apalagi dalam serangan-serangan cepat. Dia bukan tipe pemain yang banyak bicara, tapi gaya mainnya kuat dan efisien. Banyak penggemar voli menilai pengalamannya di Australia memberikan pengaruh yang cukup signifikan, cukup besar dalam cara dia membaca permainan dan kerja sama tim. Dan ini Mimin sangat setuju. Dan pada musim ini, musim 2025, Anjani Zahra kembali bermain untuk NSW Phoenix di Australia yang udah main di Liga Supernya sejak tanggal 20 September kemarin. Yang mana Zahra ini udah jadi kekuatan utama lah di Phoenix. Dia seringkali jadi pilihan utama dari sang pelatih. Dan sekarang liganya juga masih berjalan. Semoga Mimin nanti punya niat untuk terus update tentang Zahra ini, karena emang lagi oke banget ini orang penampilannya. Dan semoga nanti bisa tampil di timnas sih. Selain dari semua itu, menjadi atlet muda di bawah sorotan publik ya bukan hal yang mudah gitu. Apalagi ketika nama besarnya dikaitkan dengan status anak artis dalam tanda kutip ya. Ada yang mendukung tapi gak sedikit juga yang meremehkan akhirnya. Oh, lu anak artis, pantas lu bisa gini-gini. Enggak, tapi karena Zahra ini punya skill bro. Ya, Anjani Zahra membuktikan gitu kalau kerja keras jauh lebih keras suaranya daripada omongan-omongan orang. Ia tetap fokus pada pelatihan, disiplin, dan menjaga performa agar bisa bersaing di level profesional. Selain dunia olahraga, Zahra juga dikenal punya gaya elegan dan kalem di luar lapangan. Akun Instagramnya @anjanizahra sering jadi sorotan karena menampilkan kesehariannya yang sederhana tapi tetap stylish. Ya, tipikal-tipikal selebgram artis gitulah. Dan yang Mimin masih sayangkan adalah media-media masih menyoroti Zahra hanya dari kecantikan dan juga keluarganya yang dari kalangan artis ataupun konglomeratnya. Tapi jarang banget ngomongin soal skillnya Zahra ini yang cukup oke gitu. Ya itu harus dapat banyak sorotan ya biar Zahranya juga ikut semangat dan juga pemain-pemain lain tuh ikut terpancing bahwa wah, aku harus bisa nih lebih. Kisah Anjani Zahra adalah contoh nyata sih bahwa setiap orang bisa punya jalannya sendiri. Dia tumbuh di tengah keluarga yang sukses di bidang seni, bisnis, tapi berani memilih jalur yang berbeda gitu, yaitu olahraga. Dia pernah jatuh karena cedera tapi memilih bangkit dan terus berjuang. Jadi jangan malu, jangan takut dengan impian kalian. Di usia 21 tahun ini perjalanan Anjani Zahra baru dimulai. Masih banyak peluang, mimpi, dan harapan di depan mata. Dan kalau dilihat dari semangatnya sejauh ini, bukan nggak mungkin suatu hari nanti dia akan jadi bagian dari tim nasional dan menjadi salah satu andalan yang wajib ada di timnas Indonesia. Jadi buat kalian yang lagi berjuang mengejar mimpi nih, mau muda, mau tua, mau parubaya, terserah. Kisah Anjani Zahra bisa jadi pengingat bahwa sukses nggak datang dari nama besar, tapi dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk melangkah di jalur kalian sendiri. Walaupun Zahra pasti punya privilege untuk mendapatkan itu semua ya. Ya kita tinggal kerja keras yang lebih lagi gitu. Nah kalau kalian suka jangan lupa like, share, subscribe, dan tulis di kolom komentar menurut kalian apa sih yang paling menginspirasi dari sosok Anjani Zahra ini. Terima kasih yang udah nonton, see you in the next video gengs, and bye bye. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch